Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya roti dan roti ini mengenyangkan saya. Siapa tidak ketagihan roti manis? Pasti banyak orang ketagihan, kecuali orang yang sakit gula. Dan ceritanya tentang makanan. Saya diberi makanan oleh Monsinyur Triharsono, Uskup Purwokerto. Dan saya mempunyai kebiasaan atau bahasa Jawanya niteni, memperhatikan, mencoba mengulas, mencoba mendalami bahwa kalau saya pergi dengan Monsinyur Triharsono numpang, pasti nanti makan dan kita berhenti di tempat makan dan semua akan ditraktir. Saya sendiri tentu saja senang. Kalau jam makan sudah mulai, saya biasanya memberi kode. Wah, ini sudah jam makan ini. Dan kita makan di mana? Nah, Monsinyur langsung, oh kita makan di situ. Saya kemudian sudah biasa ditraktir oleh Monsinyur Triharsono. Bukan mentraktir, tetapi ditraktir. Maklum anak buah. Tidak mau sombong, tidak mau memberikan keseluruhan dari diri saya seakan-akan saya hebat. Tetapi saya mencoba anak buah. Anak buah selain membantu juga ditraktir kalau makan. Itu sudah kebiasaan kalau saya niteni. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, hari Sabtu menjelang Minggu, bicara tentang Yesus yang diikuti banyak orang. Kemudian Yesus pergi menyeberang dengan murid-muridnya. Di situ tiba-tiba terjadi angin sakal. Danau kemudian goncang semua. Dan para murid ketakutan karena air laut, air danau mulai masuk ke perahu. Maka kemudian mereka membangunkan Yesus yang tidur di buritan. Guru, guru, kita hampir mati guru. Apakah engkau tega membiarkan kami mati? Lalu Yesus bangun. Kemudian Yesus menghardik laut atau angin topan itu. Dan juga menghardik pantai dari danau itu. Dan seketika itu teduh semua. Orang yang melihat kemudian kagum dan bertanya, siapakah orang ini sampai danau, angin topan pun taat kepadanya? Lalu Yesus tentu saja di Injil yang lain, bukan Injil Markus, bicara bahwa mereka ini dikritik. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu khawatir? Aku ada bersama dengan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, seperti saya ceritakan tadi, kalau saya dengan Uskup Purwokerto Monsinyur Christophorus Triharsono jam makan tidak akan takut. Kenapa kamu takut, khawatir mau makan di mana? Pasti waktunya datang dan makan enak. Saudara-saudari, jangan takut. Menurut kebiasaan, menurut ilmu niteni, pasti Tuhan atau uskup itu menraktir saya. Maka saya niteni, nanti kalau jam sekian mampir di sana, mampir di sini untuk memenuhi kelaparan panggilan jasmani ini. Nah, hal itu tentu saja bisa disampaikan oleh Yesus. Kenapa kamu tidak percaya? Bukankah berkali-kali aku menjamin kamu? Bukankah berkali-kali kamu tidak kekurangan? Bukankah kamu dalam bahaya yang sering kali terjadi? Kamu tidak masuk dalam bahaya itu. Kalau kamu masuk dalam air, tidak akan dihanyutkan. Kalau kamu masuk dalam api, tidak akan menghanguskan kamu api itu. Kita dalam hidup sehari-hari dijamin oleh Tuhan. The providence of God. Penyelenggaraan ilahi Tuhan. Maka saya mempunyai teman, ketika teman itu suatu saat bekerja di suatu pedalaman untuk bekerja di semacam kelapa sawit. Tetapi kemudian suatu saat dia menyadari bahwa pekerjaannya itu ternyata berat sekali. Bahkan dikasih makan yang kurang
dan dia kemudian berusaha untuk lari tetapi ternyata tidak bisa. Maka kemudian dia suatu saat di tengah hutan itu melarikan diri, dan kemudian begitu lari mencoba keluar, dan akhirnya menemukan perkampungan. Setelah berjam-jam dia berjalan kaki di tengah kegelapan malam. Dan kemudian ketika di perkampungan itu ada pertemuan, dia disuruh bersaksi, dia bercerita tentang pengalamannya, dan kemudian dia diberi bekal untuk pulang ke Jawa supaya sungguh-sungguh sampai ke Jawa dan tidak mengalami lagi mimpi buruk itu. Dia kemudian bersyukur. Dalam kondisi apapun, mungkin jauh dari segala orang, dari segala berita, dari segala dunia luar, tetapi ketika Tuhan menghendaki dia untuk keluar, bahkan dibantu oleh orang banyak, bahkan menjadi kesaksian karena dia disuruh cerita di kampung itu tentang pengalamannya. Dia tidak mengenakkan, mengalami ketidakadilan sebagai pekerja. Kemudian dia yakin inilah jalan Tuhan, penyelenggaraan ilahi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami seperti itu? Bahwa kita jatuh bangun dalam kehidupan, tapi suatu saat kita merasa bersyukur karena diselamatkan Tuhan. Bersyukur karena relasi-relasi kita yang tadinya jelek mungkin semakin baik. Bersyukur karena ternyata kita belajar dari pengalaman yang membanting-banting kita itu. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut ketika ada badai topan, ketika perahu kita diombang-ambingkan, karena Yesus selalu mengatakan, kenapa kamu tidak percaya? Mari, datang dan percayalah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.